Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majelis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang mulia ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan bisa hadir di tempat yang insya Allah mubarakah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menjalankan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian bisa kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Khonifuddin a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum malam hari ini kami menyampaikan sedikit berkaitan dengan satu tema yang sudah populer, yaitu berkaitan dengan asaril ma'asi, bekas dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Terlebih dahulu kami mengajak untuk Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan Bapak Takmir, ya, Abah Sutoyo, yang beliau hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam keadaan sakit, ya. Mudah-mudahan sakit beliau membawa kebaikan bagi diri, keluarga, kebaikan bagi agama beliau, dan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul ajarkan kepada kita, tidak ada kemudharatan, tidak ada kesialan, la tairu illa tairuka. Tidak ada kemudharatan, tidak ada kesialan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khairu illa khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada daya dan upaya,
tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ujian beliau menambah kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwani fiddin a'azakumullah, malam hari ini kita akan bahas sedikit berkaitan dengan bekas dan dampak dari perbuatan maksiat. Tema ini kami ambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan beliau di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan pengobatannya. Rupanya beliau memasukkan berkaitan dengan maksiat ini karena memang maksiat, kita fahami maksiat itu merupakan salah satu penyakit hati. Hati yang selalu atau seorang yang selalu melakukan perbuatan maksiat itu ternyata dapat berefek pada hati seorang hamba. Maka dalam pembahasan ini beliau awali dengan ungkapan walil ma'asi minal asaril qabihah al madmumati, bahwasannya kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu dapat membekas, dapat berdampak, bahkan sangat berbahaya dampaknya itu. Al-mudhirrati bil qalbi wal badan fid dunya wal akhirah. Bahkan kemudharatan dari maksiat itu, kata beliau, bil qalbi, bisa menimpa hati seorang hamba. Apapun bentuk maksiatnya, apakah yang kecil atau yang besar, apalagi yang kecil saja berdampak, apalagi yang besar. Wal badan, juga akan membekas pada badan seorang hamba. Fid dunya wal akhirah, dampaknya itu baik di dunia maupun ketika hamba itu sudah di negeri akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana dahsyatnya dari dampak perbuatan maksiat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azakumullah, ini sebagai pengantar yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkaitan dengan kemaksiatan. Artinya apa yang beliau sampaikan ini menjadi satu peringatan bagi setiap hamba-hamba yang beriman. Hendaknya mereka itu berhati-hati terhadap setiap perbuatan maksiat yang ada di hadapan mereka. Hendaknya kita selalu berlindung kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan maksiat yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Baik ikhwan fiddin azakumullah, dari muqaddimah itu terdapat dalam satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang keadaan seorang laki-laki yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Hadis ini pada pertemuan hari Sabtu yang lalu ketika kita membahas berkaitan dengan masalah ilmu, insya Allah hadis ini kemarin kita sampaikan. Dalam satu riwayat disebutkan yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihadirkan, kata Rasul, birrajuli, seorang laki-laki, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fayulqa finnari, kemudian laki-laki itu dilemparkan ke dalam neraka. Fatang daliku aktabuhu finnar, ketika dilemparkan ke dalam api neraka terurai isi perutnya, terurai ususnya. Nah kalau sudah seperti itu jamaah sekalian,
berarti azab di dalam neraka itu begitu dahsyat. Seorang yang dilemparkan ke dalam neraka sampai ususnya itu terurai. Fayaturu kama yaturul khimar, dia pun berputar-putar di dalam neraka layaknya khimar yang mengelilingi tempat penggilingan. Fayajtami'u ahlun nar, maka penduduk neraka ini berkumpul. Fayakul, seraya berkata kepada laki-laki tersebut, ay fulan, wahai fulan, ma sya'nuka, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dahulu Anda itu orang yang senantiasa memerintah kepada perkara yang ma'ruf dan senantiasa mencegah kami dari perbuatan yang mungkar. Ikhwan fillah azakumullah, azab di neraka itu sudah sangat mengganggu bagi penduduk neraka. Ini ditambah lagi dengan teror seorang yang mendapatkan azab di dalam neraka. Artinya bertumpuk-tumpuk azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi penduduk neraka. Ya, makanya kalau kita lihat ya, efek yang seperti ini ya, Rasul dalam satu riwayat itu melarang ya, pekuburan muslim itu dicampur dengan pekuburan orang-orang di luar Islam. Ya. Mengapa demikian? Karena nanti ketika mereka yang tidak taat kepada Allah, ya, mereka yang tidak berbakti kepada Allah itu mendapatkan azab, ya, meskipun di alam barzah, ternyata azab itu juga bisa mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Bagaimana Rasul gambarkan, ada seorang yang meninggal usianya masih usia balita, masih kecil, tapi digambarkan rambutnya sudah putih ya. Karena di sampingnya ya, dekat dengan dirinya ada seorang yang senantiasa mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga efeknya sampai mengenai dirinya ya. Sehingga idealnya kalau ada pekuburan muslim, maka jangan dicampur dengan pekuburan orang-orang di luar Islam. Sama persis dengan keadaan laki-laki yang berada di dalam neraka ini ya. Dia dilemparkan ke dalam neraka, kemudian ususnya dalam keadaan terurai, berputar-putar di dalam neraka hingga mengganggu penduduk neraka. Maka penduduk neraka tadi mengatakan, bukankah Anda dahulu di dunia itu senantiasa mengajak kami kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kami dari perbuatan yang mungkar? Maka orang itu kemudian mengatakan, qala kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Memang aku dahulu selalu menyeru kalian kepada perkara yang ma'ruf, tetapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhakum anil mungkar wa atihi, dan aku cegah kalian dari perbuatan yang mungkar, tetapi justru aku mengerjakan yang mungkar tersebut. Ikhwan fiddin azakumullah, hadis ini memberikan satu pelajaran yang baik ya. Ternyata efek dari perbuatan dosa dan maksiat itu ya, yang berdampak pada kolbu seorang hamba, yang berdampak pada badan seorang hamba, itu tidak hanya terjadi di dunia, di akhirat pun hamba yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat itu akan mendapatkan dampaknya. Nah,
tampak bagaimana Rasul jelaskan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Karena itu ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan dosa ini Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab musnadnya, nomor hadisnya 21.742 dari sahabat Sahal bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, jauhilah oleh kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi. Apa yang dijauhi? Dosa-dosa yang kalian anggap kecil, dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Yang kecil loh jamaah sekalian, oleh Rasul kita diperintahkan untuk menjauhi. Mengapa demikian? Kata Rasul, kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'a dzabi'udin waja'a dzabi'udin. Karena dosa yang kita anggap kecil tadi, dosa yang kita anggap ringan tadi, kata Rasulullah, perumpamaannya itu laksana satu kaum yang datang ke satu lembah. Masing-masing orang itu membawa dzabi'udin, ya, sepotong ranting, ya, kayu, ya. Masing-masing orang bawa satu kayu, masing-masing orang bawa satu ranting. Kayu atau ranting tersebut kemudian dikumpulkan hatta adzaji'u khubzatahum, maka ranting itu akan dapat memasak roti. Begitu pula kata Rasulullah SAW, wa inna muhaqqaratidz dzunub, dan bahwasannya dosa yang kalian anggap ringan itu mata yu'khad biha sahibuhu tulhikhu, itu kalau dilakukan terus menerus, dikumpulkan terus menerus, kata Rasul akan dapat membinasakan pelakunya. Layaknya suatu kaum yang membawa ranting tadi menuju ke suatu lembah. Kalau dikumpulkan ranting itu ternyata dapat memasak roti. Ya, luar biasa jemaah sekalian. Artinya ini sebuah peringatan, ya. Peringatan dari seorang hamba yang mulia, seorang hamba yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau sampaikan semata-mata adalah wahyu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau. Khonfidin azakumullah. Karena itu seorang mukmin itu sikap mereka, kata Rasul, terhadap perbuatan dosa itu sangat khawatir, sangat takut. Sebagaimana digambarkan di dalam satu riwayat, Rasul sampaikan, innal mu'mina idza adnaba dzanban, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia mengerjakan satu dosa, ya, mukmin tadi mengerjakan satu dosa, nukita fi qalbi, maka dosa itu akan membekas seperti satu titik hitam di dalam hatinya. Nuktatun saudaun. Jadi satu dosa oleh Rasul digambarkan seperti satu titik. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Enak seorang mukmin, ya, ngerti caranya bertaubat, ngerti caranya membersihkan dosa dengan beristighfar. Rasul sampaikan, apabila
hamba mukmin tadi bertobat, dia membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, menjadi bersih hatinya. Wa in zadat hatta ta'luwa qalbahu. Tapi kalau perbuatan dosa dan maksiat tadi, itu justru dia tambah. Satu maksiat berupa satu titik, satu maksiat berupa satu kotoran, tidak dibersihkan, malah ditambah. Maka kata Rasulullah SAW, fadzalika arranul ladzi dzakarahullahu. Maka nuktoh atau titik hitam itu justru akan menutupi hati seorang hamba. Rasul kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-11. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mereka orang-orang kafir itu menolak kebenaran, menolak risalah Allah Subhanahu wa taala bukan karena kebenaran dan risalah itu mendatangkan keburukan, tidak. Tetapi kata Al-Quran, yang benar adalah karena pada hati mereka sudah tertutupi dosa dan kemaksiatan dari apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga kebenaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sulit untuk mereka terima. Ini dalil-dalil yang bisa kita dapati jamaah sekalian berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Imam Ibnu Qayyim memberikan satu muqaddimah yang bagus, dan itu ternyata di dalam dalil-dalil yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besar bahaya dari perbuatan atau dampak dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kemudian beliau merinci apa sih dampak dan bekas dari perbuatan dosa dan maksiat. Satu persatu beliau rinci. Dampak yang pertama, asaril ma'asi, kata beliau. Dampak dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, khirmanul ilmi. Terhalanginya seorang hamba dari mendapatkan ilmu. Mafhumnya jamaah sekalian, semakin banyak perbuatan dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba, semakin sulit ilmu itu bisa dia terima. Mengapa demikian? Fa innal ilma, kata beliau, karena sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya, yagdifuhullahu fil qalbi, cahaya yang Allah jadikan untuk menerangi hati seorang hamba. Maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin terang insya Allah hati kita. Beliau mengatakan sampai seperti itu. Jadi sesungguhnya ilmu itu cahaya yang Allah jadikan untuk menerangi kolbu, hati seorang hamba. Wal maksiatu tudfi'u dzalikan nura. Adapun maksiat itu akan memadamkan cahaya tersebut. Maka kita sebagai hamba yang beriman jamaah sekalian tinggal memilih. Hati kita ini penuh dengan cahaya atau justru hati kita ini berada dalam kegelapan. Adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ibnu Qayyim menukil ketika Imam Syafi'i berada di majelisnya Imam Malik, guru beliau. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Malik
kepada Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau sebutkan inni arallah qad alqa alaihi qalbika nurun. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hati seorang hamba itu cahaya dengan ilmu tersebut. Fala tudfi'hu bidzulmatil maksiati, maka tidak ada yang dapat memadamkan dan menjadikan gelap hati seorang hamba itu kecuali maksiat. Itu disampaikan oleh Imam Malik karena takjubnya Imam Malik kepada pengetahuan yang dimiliki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di usia yang masih sangat muda, Imam Syafi'i sudah menunjukkan bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana luasnya wawasan beliau, sehingga seorang guru menjadi takjub dengan keadaan itu. Sebelum keadaan itu hilang, beliau sampaikan agar menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Hati kalau dipenuhi dengan cahaya itu akan gampang untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memadamkan dan menyebabkan hati itu menjadi gelap kecuali perbuatan maksiat. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Dalil yang pertama, beliau nukil tentang keutamaan orang yang berilmu. Maka jangan sampai maksiat itu menghalangi kita dari mendapatkan keutamaan tersebut. Beliau nukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah informasikan di dalam ayat ini, Allah mengangkat. Siapa yang diangkat oleh Allah? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Katsir ketika menafsiri utul ilma, orang yang berilmu, orang yang diberi ilmu, yang dimaksud orang yang berilmu itu orang yang mengetahui pengetahuan kemudian dia laksanakan pengetahuan itu. Kalau kita mengetahui pengetahuan berkaitan dengan bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang meneladani Rasul, tidaklah kita dianggap sebagai orang yang berilmu kecuali pengetahuan itu kita laksanakan. Karena berapa banyak orang yang memiliki pengetahuan ternyata pengetahuan itu tidak dia laksanakan, maka dia tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Nah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan ini jamaah sekalian, jangan sampai kita terhalangi mendapatkan keutamaan ilmu ini karena perbuatan dosa atau maksiat yang kita kerjakan. Kemudian dalil yang lain disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masih juga berkaitan dengan keutamaan orang yang berilmu. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu ma ba'asan yallahu bihi minal huda wal ilmi. Kata Rasul, perumpamaan apa yang Allah utus kepadaku dari petunjuk dan ilmu, yaitu syariat ini digambarkan oleh Rasul sebagai petunjuk dan ilmu. Kama salil ghaisil kasiri asoban ardo, seperti air hujan
yang Allah turunkan ke bumi. Jadi syariat itu digambarkan oleh Rasulullah seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Maka kata Rasul, fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'an batatil kala wal usbal kasiro. Di antara tanah itu ada tanah yang baik, yang gembur, yang subur, qabilatil ma, mampu untuk menampung air, fa'an batatil kala, bahkan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, wal usbal kasir, begitu pula rumput-rumputan. Ini tanah yang seperti ini, kalau kita menjadi seorang petani seneng jemaah sekalian. Jadi airnya gampang, kalau ditanami subur. Maka tentu yang diperoleh oleh sang petaninya ya keadaan yang menyenangkan. Seperti itulah hati seorang hamba ketika syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dapati. Ada di antara hamba-hamba Allah ini seperti tanah yang baik tadi, tanah yang subur itu. Syariat datang, petunjuk datang, ilmu datang, dia terima dengan lapang dada. Oh Masya Allah, syukurnya luar biasa dia mengetahui pengetahuan tersebut. Kemudian kata Rasul, wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasaribu wasakau warazau. Ada pula model tanah yang kedua. Dia itu sekedar bisa menahan air. Jadi model kayak telaga lah Bapak Ibu sekalian. Biasanya jenis tanahnya itu tanah padas. Jadi tanah yang agak keras sedikit gitu. Biasanya tanah-tanah padas begini. Jadi air itu bisa ditampung. Karena dia mampu menampung air, maka Allah berikan manfaat kepada manusia dari air tersebut. Manusia minum dari air itu. Menyiram tanaman-tanaman dengan air itu. Rasul berikan satu gambaran. Keadaan kita itu ada yang seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalau petunjuk dan ilmu itu datang, maka dia terima. Tapi mikir rejek suwe. Tapi orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Kalau diskusi, oh Masya Allah ya. Dia dalam setiap kesempatan selalu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini masih mending. Paling tidak orang yang dekat dengan dirinya, orang yang berada dalam lingkungan dirinya mendapatkan kebaikan dari apa yang ada pada dirinya. Tapi model yang ketiga kata Rasul, wa asobat minha ta'ifatan ukhra. Model tanah yang ketiga, innama hiya ki anun la tumsiku ma'an walatun bitu kalaan. Ada tanah itu ketika air hujan itu turun, dia tidak bisa nampung. Air itu lewat tok jemaah sekalian. Ya. Kalau mau digambarkan itu ya seperti bukit yang asalnya banyak pepohonan, kemudian ditebang dengan liar. Hujan turun, apa yang terjadi? Longsor jemaah sekalian. Karena tidak ada yang menahan tanah tersebut. Jadi air yang turun dari langit itu dengan membawa material yang ada, dia pun kemudian lewat begitu saja. Bagaimana dengan manfaatnya? Tentu yang terjadi adalah madharat.
bukan manfaat. Nah, model hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada model yang ketiga ini jamaah sekalian. Jadi pada saat petunjuk dan ilmu itu datang, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang, maka petunjuk dan ilmu itu lewat begitu saja, tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, apalagi kepada orang lain. Nah, kita berlindung dari Allah ya, pada keadaan yang ketiga ini. Maka kata Rasulullah, fadzalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asaniyallahu bihi fa'alima wa 'allama. Ya. Maka demikianlah kata Rasulullah perumpamaan orang-orang yang faqih ya, di dalam agamanya, orang-orang yang berilmu pada agamanya, dan dia mampu mengambil manfaat dari apa yang telah Allah utus kepadaku, yaitu berupa ilmu ya, berupa petunjuk tadi. Lah mudah-mudahan kita berada dalam kondisi, dalam keadaan ini jamaah sekalian, karena begitu besar ya, efek yang bakal ditimbulkan manakala hati kita ini dipenuhi dengan ilmu. Jangan sampai karena perbuatan dosa dan kemaksiatan kemudian menjadi penyebab kita terhalangi mendapatkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil ini sebetulnya sudah cukup jamaah sekalian, menjadi alasan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk senantiasa mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan hati yang dipenuhi dengan cahaya, insya Allah banyak kebaikan, banyak manfaat yang bakal kita dapatkan. Kemudian dalil yang lain yang berkaitan dengan ilmu ini, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan kita jangan sampai tidak mampu mendapatkan keutamaan ini karena perbuatan dosa dan maksiat kita ya. Yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahali radhiyallahu an qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Rasul pernah menyebutkan, kata sahabat Umamah, yaitu dua orang, yang satu abid, ahli ibadah, wal akharu alim, yang lain seorang alim, seorang yang berilmu. Jadi kata sahabat Abu Umamah, Rasul menyebutkan keadaan dua orang yang berbeda, yang sama-sama Masya Allah di hadapan Allah. Bagaimana kita mau mencela seorang yang ahli ibadah? Tapi hati-hati, ketika ibadah tidak dibangun di atas ilmu, akhirnya banyak yang sia-sia nanti. Rasul sebutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasul bersabda, fadlul alim, keutamaan seorang alim, alal abid, dibandingkan dengan seorang yang senantiasa beribadah, yaitu ahlul ibadah, kafadli ala adnakum, keutamaannya itu seperti keutamaan diriku dibandingkan dengan selain diriku. Keutamaan Rasulullah dibandingkan dengan selain Rasul, ya jauh jamaah sekalian. Rasul itu keadaan diri beliau ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau juga dikenal dengan pribadi yang terjaga, maksum. Nah, kalau kita kan enggak, dalam setiap waktu dan kesempatan sangat mungkin kita tergelincir, tapi Rasul kalau mau tergelincir itu selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya.
Kalau pada diri kita masih ada nafsu syaitonnya, nafsu yang selalu kepingin ingkar, nafsu lawwama ada, tapi pada diri Rasulullah nafsu-nafsu itu sudah dibersihkan. Kapan? Ketika Rasulullah SAW di usia belia dan pada saat beliau mau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dada beliau itu dibersihkan dari nafsu itu. Bahkan hati beliau itu dicuci oleh Jibril dengan air Zam-Zam. Loh, sudah sih jemaah sekalian. Artinya memang jauh ketika kita ini ingin mendudukkan diri kalau dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qala, beliau kemudian melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-khuta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, para malaikat-malaikatnya, penduduk yang berada di atas langit, yang berada di atas bumi, sampai-sampai semut yang berada di dalam liangnya, bahkan ikan yang berenang di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Mereka semuanya itu bersolawat, mendoakan kebaikan kepada siapa? Kepada setiap muallim, orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, artinya kepada orang alim, orang yang berilmu. Lah sudah jemaah sekalian, yang mendoakan itu tidak hanya makhluk dari kalangan manusia, tidak. Para malaikat juga mendoakan kebaikan. Ikan yang berenang di dalam lautan juga mendoakan. Oh, Masya Allah. Apakah keutamaan ini kurang bagi kita untuk menjadikan kita ini orang-orang yang berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat, agar kita tidak terhalangi dari mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu jamaah sekalian. Dan ini dampak yang luar biasa. Kemudian dampak yang kedua, bahaya yang kedua, bekas yang kedua dari perbuatan dosa dan maksiat, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa minha khirmanur rizki. Bekas atau dampak dari perbuatan maksiat yang kedua itu dapat menghalangi hamba tersebut dari mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya rezeki di sini berarti rezeki yang Allah ridhoi, rezeki yang halal, halalan thayyibah. Ya. Yang dalam doa kita selalu kita mintakan kepada Allah. Ya. Di mana rezeki yang halal, rezeki yang baik itu tidak hanya akan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya, bahkan kepada anak cucunya juga akan mendapatkan kebaikan. Nah, maka kata Rasul berkaitan dengan poin yang kedua ini, terdapat dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari sahabat Tsauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yukhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalangi untuk mendapatkan rizki disebabkan dosa yang telah dia kerjakan. Padahal rizki itu sudah bagian dari ketentuan yang Allah tetapkan jemaah sekalian. Kan kita di alam ruh itu, ya, di dalam perut ibu kita pada saat ditiupkan ruh, salah satu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rizki kita. Ya. Rizki itu bisa tertahan karena perbuatan dosa dan maksiat. Apa kata Rasul? Wala yaruddul qadara illa du'a'u. Dan tidak ada yang bisa menolak
takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umuri illal bir. Tidak ada yang dapat menambah umur seseorang kecuali kebaikan yang dia kerjakan. Nah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi rezeki kita itu bisa terhalangi gara-gara dosa dan kemaksiatan ya. Tapi sekiranya itu bukan bagian dari rezeki kita, doa yang senantiasa kita panjatkan itu bisa menolak takdir yang seharusnya bukan bagian dari kita ketika Allah berkehendak menjadi bagian kita. Karena doa yang kita panjatkan berdasarkan riwayat ini Rasul sampaikan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan umur seorang hamba itu mungkin ya, dalam dohirnya 60 tahun, dalam dohirnya 70 tahun, dalam dohirnya 80 tahun. Tapi Masya Allah, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut, seolah-olah umurnya itu bisa menjadi panjang. Nah, ini poin kedua jemaah sekalian. Nah, maka tidaklah berlebihan ketika Allah sebutkan di dalam surat At-Tolak misalnya. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Al-Quran? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan bagi dirinya jalan keluar dari urusan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bakal berikan rizki untuk dirinya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup Allah yang bakal menjadi penolong bagi dirinya. Ikhwan fillah azakumullah, antum bisa lihat di dalam surat At-Tolak ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Fadl barangkali diadzani terlebih dahulu, kemudian nanti kita lanjutkan sedikit. Baik ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan sedikit ya. Itu tadi yang kedua ya. Dampak atau bekas yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, wa minha wahsyatun yajiduhal asi fi qalbi. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba menjadikan hamba itu hampa di dalam hatinya. Bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah. Jadi ada kehampaan. Akibatnya apa? Dia tidak mendapatkan kelezatan, kenikmatan ya. Jadi kata beliau, wala tufarinuha laddatun aslan ya. Hamba itu tidak akan mendapatkan kelezatan, wala wijtama'at lahu laddatud dunya, meskipun dia memiliki ya, kelezatan dunia itu. Jadi di dunia dia dapatkan semuanya, kenikmatan dia dapatkan semuanya, tapi karena perbuatan dosa dan maksiat itu, akibatnya kenikmatan di dunia, kelezatan yang dia miliki itu tidak sampai dapat menyentuh hatinya. Kosong hatinya karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena ini jamaah sekalian, hati-hati dengan perbuatan dosa dan maksiat ya. Iman dengan keadaan kita ya. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya Allah, kelezatan kehidupan dunia ini ya, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari keadaan tersebut ya. Karena itu sering kita lihat ya, orang yang mungkin secara zahirnya Masya Allah dimudahkan oleh Allah, tapi banyak yang stres. Banyak yang stres karena tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Nah, kalau sudah bingung, akhirnya harta yang dia miliki, karunia Allah Subhanahu wa taala yang dia terima itu tidak diberikan, tidak dihabiskan di jalan Allah. Akibatnya akan menjadi sia-sia. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullah taala, termasuk dampak dari perbuatan dosa dan maksiat, wa minha al-wahsatul lati taksulu lahu bainahu wa bainan nas. Mereka yang selalu melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu akan terasing. Terasing dari kehidupan manusia. Secara zahir mungkin hebat jemaah sekalian, tapi dia terasing. Kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Orang lain bisa menjalin persaudaraan, menjalin silaturahmi dengan hamba-hamba Allah yang lain, berbagi tentang kebaikan, berbagi dengan tentang keadaan yang baik yang dialami. Orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat akan sulit mendapatkan keadaan tersebut. Na'udzubillah, nggak enak sekali gitu loh jemaah sekalian. Kondisi yang begitu tidak mengenakkan bagi kehidupan setiap orang manakala mendapatkan hal tersebut. Barangkali kita pernah membaca kisahnya seorang yang mulia, seorang ulama salafus soleh, Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Sebelum menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bertobat, mendapatkan banyak kebaikan, Al-Qadhi Iyad ini sudah berkecimpung dulu dalam kemaksiatan. Beliau tahu bagaimana nggak enaknya berada dalam kubang kemaksiatan. Semua orang menjauhi dirinya, takut dengan dirinya. Bahkan ketika ada orang lewat, mereka mengatakan jangan lewat tempat itu. Oh, kenapa? Karena di situ ada seorang perompak atau perampok yang selalu mengambil harta milik orang lain. Dia adalah dulu belum terkenal dengan sebutan Al-Qadhi Iyad Jadi orang takut dengan nama beliau. Tapi ketika pintu tobat itu dimudahkan oleh Allah bagi Al-Qadhi Iyad, beliau kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai keterasingan, bahkan kekosongan kalbu itu bisa beliau isi dengan berbagai ilmu dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang hari ini kita banyak menukil perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala. Terutama ketika berkaitan dengan masalah ikhlas, beliau ini luar biasa ketika memberikan nasihat terkait dengan masalah ikhlas. Nah, itu yang keempat jemaah sekalian. Kemudian yang kelima, termasuk bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat, wa minha taksirul umurihi alaih. Maksiat itu dapat menyulitkan urusan seorang hamba yang seharusnya bisa dikerjakan dengan mudah, yang seharusnya bisa dikerjakan dengan gampang, karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan akibatnya dia sulit mengerjakan hal itu. Jangan sampai keadaan kita dijadikan oleh Allah dengan keadaan yang demikian. Kemudian yang keenam jamaah sekalian, wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Bahasanya perbuatan maksiat itu dapat menjadikan hinanya kolbu dan badan seseorang. Jadi orang itu menjadi hina karena perbuatan maksiat. Rasulullah SAW sebutkan dalam satu riwayat, kata Rasulullah SAW, inna lidzunubi dha'fan fil quwwati wa qaswatan fil qalbi. Sungguhnya perbuatan dosa dan maksiat itu akan dapat melemahkan badan seseorang, kekuatan seseorang.
wa qaswatan fil qalbi, juga dapat menjadikan hati seseorang itu menjadi keras. Jadi badannya dihinakan, qalbunya juga dihinakan. Bagaimana dihinakan badannya itu? Sesungguhnya dia itu kuat orangnya tapi menjadi lemah. Hatinya yang sebetulnya itu lembut dijadikan oleh Allah menjadi hati yang keras. Wa inna lil hasanati, adapun kalau kebaikan itu kata Rasulullah quwwatan fil badan, itu dapat menjadikan seseorang itu menjadi kuat karena kebaikan. Hujan kayak apapun jemaah sekalian, kalau sudah waktunya hamba yang beriman itu melaksanakan kewajiban, kira-kira dilaksanakan atau enggak? Dilaksanakan. Lu duwingin kayak apapun. Yang badan ini sesungguhnya enggak kuat itu menjadi kuat. Tapi sebaliknya, kondisi yang mudah pun ketika orang itu jauh dari kebaikan, adzan itu loh sudah didengar jemaah sekalian, ya tetap berada di tempat itu. Mengapa? Karena dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuron fil qalbi. Dan kebaikan itu akan memberikan cahaya bagi kolbunya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian, beberapa hal tadi sebagai awalan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkaitan dengan bekas yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat, yang malam hari ini bisa kita sampaikan 6 poin. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, ya. Apa pentingnya kita mengetahui dampak-dampak tersebut, agar dengan pengetahuan itu kita termotivasi untuk bisa menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Kita bisa melakukan introspeksi. Kenapa keadaan saya seperti ini? Bisa jadi karena perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.